Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di KM 48 plus 900 lintas Teluk Bayur, Padang hingga ke Padang Panjang. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari Wikipedia, di KM 48 plus 768 itu terdapat stasiun non-aktif yaitu stasiun Lubuk Pandan. Nah, stasiun Lubuk Pandan ini pernah saya datangi waktu 2020. Namun, saya mendatanginya kembali pada tahun 2021. Saya lihat udah ada perubahan apa di stasiun Lubuk Pandan ini, karena stasiun Lubuk Pandan ini merupakan salah satu stasiun non aktif di Divre 2 Sumatera Barat yang berada di jalur aktif lintas Lubuk Alung ke Kayu Tanam. KM 48 plus 900. Nah, di sini sekitar 130 meter dari tempat saya berdiri ini ada satu stasiun non aktif yaitu stasiun Lubuk Pandan. Nah, ini merupakan jalur aktif lintas Lubuk Alung ke Kayu Tanam yang dilewati oleh kereta api relbus Lembah Anai. Lurus ke situ menuju ke arah Si Cincin hingga Kayu Tanam. Sebaliknya menuju ke arah stasiun Labu Alung. Nah, oke, kita akan telusuri jalur kereta api ini sekitar 100 meter menuju ke stasiun Lubuk Pandan ini. Nah, stasiun Lubuk Pandan adalah stasiun non-aktif di jalur aktif, di mana stasiun Lubuk Pandan ini dahulu merupakan stasiun yang aktif melayani penumpang dan juga menjadi stasiun tempat persilangan kereta api batu bara dari Sawalunto ke Teluk Bayur. Untuk informasi kapan stasiun ini dibuka ya teman-teman, itu katanya dibuka bersamaan dengan dibukanya jalur kereta api dari stasiun Lubuk Alung ke arah Padang Panjang. Itu pada tahun 1891 oleh Staatssporwegen Sumatera atau SSS. Nah, di sini ada patok PT KAI. Masalahnya teman-teman, patok dari KM 48 plus 800 itu tidak ada. Yang tadi saya berdiri itu KM 48 plus 800. Sedangkan di pinggir jalan situ itu patoknya langsung KM 48 plus 700. Berarti KM 48 plus 800 tidak ada atau menghilang. Jadi kemungkinan kalau tadi saya berjalan sekitar 130 meter, ya seperti yang teman-teman tahu bahwa rumah ini dahulu merupakan stasiun Lubuk Pandan. Untuk dinonaktifkannya stasiun ini ada beberapa jawaban. Pertama, pada tahun 2003 pada saat kereta api batu bara dari stasiun Sawalunto itu sudah berhenti beroperasi karena kehabisan batu bara. Ada juga yang bilang tahun 1982, ada juga yang bilang tahun 2009. Nah, itu saya kurang paham. Kalau kita lihat ya teman-teman, di tahun 2009 itu adalah dinonaktifkannya kalau nggak salah jalur dari Lubuk Alung ke arah Kayu Tanam hingga ke Padang Panjang, kalau nggak salah karena gempa. Sedangkan kalau tahun 1982 itu berarti karena waktu itu kecelakaan kalau nggak salah teman-teman, kereta api batu bara yang menyebabkan jalur ini terganggu. Namun saya juga kurang tahu, jadi buat teman-teman yang tahu kapan stasiun Lubuk Pandan ini dinonaktifkan, silahkan tulis di kolom komentar. Stasiun Lubuk Pandan ini persis di samping atau di depan dari Wali Nagari Lubuk Pandan. Jadi ada dua kemungkinan antara rumah ini atau bangunan tua yang satunya lagi ini teman-teman. Namun kalau saya tanya kepada warga di sekitar sini, mereka menjawab bahwa rumah yang ini merupakan bekas dari stasiun Lubuk Pandan. Terbukti dari adanya nampak seperti bekas emplasemen stasiun di sini. Namun saya nggak tahu apakah itu hanya batu biasa atau benar emplasemen stasiun. Karena memang sudah sangat berubah, tidak ada tulisan Lubuk Pandan ataupun lainnya di sekitaran sini. Coba kita lihat dari sisi jalan raya situ teman-teman. Jalur di sini memang cocok untuk dibuat stasiun karena memang di dekat jalan
Raya Ruas Nagari, teman-teman. Jadi mungkin dahulu di sini lumayan ramai. Apalagi ini persis di pusat Nagari Lubuk Pandan. Mungkin pada zaman dahulu di sini lumayan ramai, teman-teman. Kita lihat dari sisi satunya lagi dari stasiun Lubuk Pandan. Oke, teman-teman, sekarang saya pindah sisi lagi. Di sini ke sisi ke arah stasiun Lubuk Alung. Nah, dari sini juga tidak ada tulisan-tulisan seperti stasiun-stasiun pada umumnya. Ada tulisan Lubuk Pandan atau ketinggian atau patok-patok lainnya yang menandakan bahwa dahulu di situ stasiun. Padahal ya, kalau bisa lihat dari kemungkinan, kalaupun ditutup pada tahun 1982 itu tidak terlalu lama, teman-teman, yaitu hanya sekitar 40 tahunan yang lalu baru ditutup. 40 tahun. Apalagi kalau ditutupnya pada tahun 2003, berarti benar-benar baru sekali, kurang dari 20 tahun. Jadi mungkin stasiun ini adalah stasiun yang paling sulit ditemukan bekasnya yang mana, karena ada kemungkinan di rumah yang ini atau kemungkinan di rumah yang itu, tapi hanya memakan sebagian tempat. Karena kan saya nggak tahu waktu itu stasiun Lubuk Pandan hanya stasiun kecil, stasiun halte, atau stasiun yang lumayan besar sehingga bangunannya menutup tanah dari sini sampai situ. Tapi tanah dari lahan rumah tersebut diberi patok, tapi di sini juga ada patok PT KAI, teman-teman. Jadi saya semakin bingung letak posisi persis KM dari stasiun Lubuk Pandan. Kalau dihitung secara kasat mata ya, teman-teman, itu berarti sekitar 68 langkah dari patok KM 48 plus 700, karena berada di KM 48 plus 768. Jadi jalan kaki dari situ 68, dapatnya itu di sini, di titik ini, teman-teman. Berarti di sini. Cuman kan itu dari langkah kaki, teman-teman, bukan pastinya 68 meter. Jadi dahulu disinilah bekas dari stasiun Lubuk Pandan, teman-teman. Walaupun sekarang bekas stasiun Lubuk Pandan sudah berubah menjadi rumah warga. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas stasiun Lubuk Pandan, stasiun nonaktif di jalur aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.